soal pertandingan Indonesia lawan Vietnam besok nih. Nah, di leg pertama di GBK. Ini menurut Abang sendiri gimana? Kalau menurut saya ya peluang kita Indonesia pasti tinggi. Kita apalagi mempunyai Witan, Egy, terus siapa lagi itu kan, ada beberapa pemain-pemain kita yang jago-jago. Menurut saya sih persentase kita menang 80% adalah kemenangan. Ini kan pasti untuk melihat perkembangan yang ada di dunia bola ini kan. Untuk Vietnam sendiri kan sampai saat ini di PAFF yang sekarang ini kan belum ada kebobolan nih. Oke, kalau itu memang ya diakui kan. Tapi lihat kita dari possession bolanya atau peluang Indonesia ini kayaknya lebih kemungkinan lah kalau menurut saya. Apalagi kemarin ada kasus Thailand sama Vietnam, bola gajah kalau nggak salah. Permainan bola gajah kan yang nggak fair play itu udah dianggap nggak asik lah mainnya. Kayaknya Indonesia ini bakal balas dendam atas satu pertandingan itu kayaknya. Itu kasus 20 kemarin ya? Iya, benar. Kan dia memang sengaja kayaknya Kesannya kayak gitu. Mau jatuhkan Indonesia lah, nggak usah jebol gitu ya kan. Main nggak fair play main dia kayaknya. Jadi menurut Mas nih memang permainan Vietnam ini agak gimana ya? Kalau saya sih memang kalau menurut saya bagus, Vietnam bagus. Tapi lantaran ada dendam kusuma Indonesia ini, menurut saya ada dendam kusuma mau menjatuhkan Vietnam lah, itulah lantaran pernah dicurangi kan Indonesia atas itu kan. Kalau menurut saya sih mau menghabisi. Ada satu pemain yang pemain dari timnas Vietnam yang gimana ya? Permainnya icik lah, keras lah, memiliki akal putus gitu, si Van Hal. Seperti itu. Ini kan timnas harus waspada juga dengan biar nggak cedera atau apa. Ya memang benar sih, kalau si Van Hal tackle-nya juga jago kan. Mungkin kalau menurut saya sih lebih hati-hati aja lah kalau untuk Indonesia menghadapinya itu. Terus strategi gimana? Si Witan tetap dipasangkan sama si Egy. Skor berapa gitu? Kalau untuk saya skor 3-1, Indonesia menang 3. 3-1. Kalau menurut saya. Ya memang masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh Sintayong untuk permainan timnas Indonesia. Kayak kemarin di 3 pertandingan di babak penyisihan itu mereka pemain kita tuh sering banyak buang-buang peluang. Peluang emas itu terbuang begitu saja yang harusnya itu 99% jadi gol. Nah ini yang harus dibenahi oleh Sintayong yang melawan Vietnam. Kalau menurut abang berapa skor? Kalau skor ya kita semua kalau secara objektif saya melihat ini bakal ketat permainannya. Kalau nggak 2-1, kalau nggak 3-2, kita tetap berharap Indonesia bisa menang. Tapi sebagai pendukung Indonesia kita tentunya berharap gol di leg pertama ini kita bisa bikin banyak gol supaya nanti di leg kedua di kandang Vietnam kita jadi nggak susah lagi untuk mencari-cari gol lagi. Kalau peluang imbang gimana? Ada nggak? Bisa nggak tuh peluang imbang? Karena kan sama-sama getol, sama keras deh. sama keras. Jangan kalah pun bisa. Tapi jangan salah, Sintayong ini ngeri tekniknya. Saya termasuk suka lah sama Sintayong ini. Dia jago-jago ngeprank, jago-jago baca situasi, mana yang harus dimasukkan. Kalau saya pulang seri ada kemungkinan lah
Tapi tetap saya Indonesia menang. Jangan sampai lah ya. Sorry. Katanya ada juga tuh, dia ada untuk strategi Sintayong mau tak pakai ini seperti biasa atau apa, atau ada kejutan-kejutan gitu. Jauh. Ya kalau Indonesia paling dia seperti pola-pola formasi yang biasa kan, apa, 4-2-3-1 kalau Sintayong itu. Nah di tengah itu biasalah si Marcelino sama Witan dijadikan apa, Witan wing, terus di sampingnya itu ada Sadil, pelari-pelari cepat kita. Striker kayaknya Sintayong kalau menurut saya dia juga, walaupun sebelumnya dibilang akan bermain menyerang, tapi pola-pola bertahan itu tetap masih diterapkan dia gitu. Mungkin bisa jadi dia pakai striker tunggal. Ya kayaknya Ilija Spasojevic itu bisa jadi opsi, walau sebelumnya itu Spasojevic kurang ini ya, kurang performanya masih di bawah standar ya. Hanya 1 gol dan 1 assist kalau nggak salah di babak penyisihan. Untuk Vietnam gimana? Vietnam seperti biasa si apa pelatihnya si Park Hang-seo ini kan lebih suka bermain 3-5-2. Saat menyerang bisa jadi 3-4-3 itu. Cuman yang wajib diwaspadai Indonesia kan striker Vietnam itu yang Nguyen Tien Linh itu, yang sebelumnya cedera waktu melawan Myanmar. Nah itu pas di semifinal dia udah bisa main lagi. Itu ya striker paling berbahaya tuh. Selain si Van Dao, siapa sih? Van Hao itu. Van Hao itu kan terkenal main kasar gitu. Bisa nggak Indonesia matahkan kutukan Indonesia lolos ke babak final? Indonesia lolos ke babak final syaratnya harus apa? Kita harus bermain kolektif. Pemain depan kita nggak boleh buang-buang peluang, terus yang jelas disiplin aja. Jangan sampai striker Vietnam leluasa mengobrak-abrik pertahanan kita. Kalau Indonesia positive thinking pasti bisa juara kita. Karena sekarang dia di juara grup ya. Iya. Naturalisasi sekarang kan udah mulai banyak kan, bagus juga. Vietnam itu kan juga ini juga apa, mereka media-media mereka juga memberitakan beberapa pemain kita yang dinilai berbahaya sama mereka, kayak Mark Klok itu juga performanya sedang naik juga. Dan mudah-mudahan lah Mark Klok, Witan bisa tampil maksimal lah di pertandingan semifinal itu. Berarti pemain-pemain timnas kita nih dalam masa atau fit-fitnya atau gimana? Kondisi sekarang ini kayaknya cukup bagus, apalagi Sintayong kan udah di babak penyisihan udah apa ya, udah ngasih evaluasi itu. Memang di 3 pertandingan itu kalau dibilang bagus, justru di bawah performa pemainan timnas. Walaupun menang 7-0 lawan Brunei kan nggak jadi patokan. Ya mungkin itu aja. Kiper Nadeo kan kemarin cedera. Kabar terbaru kalau nggak salah saya baca itu katanya kondisinya bisa diturunkan lah di semifinal. Mudah-mudahan aja kiper Indonesia bisa fit kan. Nadeo kemarin cedera otot perut. Menurut saya untuk prediksi mungkin di kemenangannya itu tipis. Bisa jadi permainannya imbang 1-1 atau 0-0, tapi karena kita mendukung Indonesia. Positif gitu saya. Indonesia menang 2-1 lawan Vietnam. Berapa nih? Saya tetap 3-1 Indonesia menang. Marcelino. Mitan? Kalau saya berharap Indonesia membunuh Vietnam dengan 3-0. Bunuh ya. Kita masing-masing percaya Indonesia bakal menang melawan Vietnam di GBK Jumat besok.